menghalalkan segala cara, dan tidak memiliki harga diri serta rasa malu. Dan ketika mereka saling tahu kebusukan masing-masing, mereka saling menyembunyikan, saling menutupi, dan saling mengikat. Hadirin penonton yang berbahagia, inilah dia teater generasi Medan dalam lakon Mengapa Musang Berjanji. Selamat menyaksikan. Saudara Ci Ahmad Nasaruddin di tempat terkait proses tugas kerajaan yang sedang saudara hadapi. Mari kita semua tunduk pada aturan
tertib menjalani semua proses tugas kerajaan untuk mencari musang berjanggut. Beta meyakini Komisi Pemberantasan Musang Berjanggut KPMB yang sekarang menugasi saudara akan bekerja secara profesional, independen, dan adil. Terkait masalah ketenangan keluarga saudara dalam semua tugas, tidak hanya tugas khusus saudara, Beta selalu memerintahkan agar aparat bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Demikian anggapan Beta. Selamat menjalankan tugas khusus kerajaan. Sejauh mata memandang, sawah luas terbentang, tapi tak sebidang pun adalah milikku. Tadi aku yang tanam, juga aku yang tepan, tapi tak sedengan pun adalah milikku. Saya nih orang berada, apa-apa ada, juga buang darah. Itulah saya. Rumah berkamar-kamar, pohon berakar-akar, sawah berhektar-hektar. Itulah nyata. Gajah berekor-ekor, bebek bertelur-telur, celana berkolor-kolor. Itulah kata saya. Berkunci. Mata-mata. Belayan. Pokoknya serba badannya tidak langsing, matanya julik, tapi otaknya bening. Nipu-nipu, adu-adu, sampai jasa palsu. Gugat-menggugat, sikat-mengikat, tidak bersilah. Profesiku adalah hakim, Datuk Hakim. Siapa yang tak kenal aku?
Baginda Raja nak kemauan, inginkan musang berjanggut lagi ubana. Panglima Ki Ahmad Nasaruddin ditugaskan, seluruh negeri pun turut teramaikan. Sungguh kejam siasat sang raja itu. Dia hendak menghancurkan rumah tangga kami. Hanya karena kecantikanku, dia sanggup mengkhianati kedaulatannya. Hai, sang raja, sang raja. Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri. Mulai dari Tok Hakim, Tok Bendahara, Laksamana sampai ke Sultan. Celaka, Cik Ahmad dah dikerjaankan, disuruh mencari
Ahmad tak mendapatkannya, lehernya akan kerat. Begitu. Hai, Tuan Putri, mengapa tersenyum mendengarnya? Oh Tuhan, ini bukan cerita jenaka, nyawa dan badan tak lainnya. Orang pengenal lekas jatuh, Paija di kolong. Sekarang kita yang berolok-olok. Oh ya, kabar itu saja yang kau bawa dari istana? Victor, tadi ketika awalnya balik, 4 kali kami dicegat. Wow. Dia hadir Tuan Putri. Mula-mula oleh Pak Hakim, si muka tikus berjambut panjang. Kemudian oleh Laksamana, si jambang lebat. Kemudian Tuan Putri, oleh Pak Bendahara, si muka tempayan. Dan yang terakhir, oleh sang raja yang sudah edan. Tapi apa aja mereka sampai kau dicegat? Jangan pura-pura dalam perahu, Tuan Putri. Bukankah mereka tahu hamba nipaya Tuan Putri? Nah, mereka berpesan pada hamba agar Tuan Putri sudi menerima kedatangannya. Bila waktu saja, terserah Tuan Putri, katanya. Celaka kan Tuan Putri, kerajaan Gagal sudah menggila. Mereka itu telah mengatur siasat untuk berbuat laknat. Sekarang mereka yang kita jebak. Apa maksud Tuan Putri? Sini Pak Ija, bantu saya angkat seperti ini. Bantu aja. Sini. Sudahlah, jangan ditagih sekarang. Pergilah kau ke istana dan suruh mereka datang kemari. Tapi ingat, jangan biarkan mereka datang serempak. Selisihkan waktu semakan siri. Yang pertama, Datuk Hakim dulu yang kita jerat. Kemudian disusul dengan Datuk Laksamana, Datuk Bendahara, dan yang terakhir adalah Sang Raja. Sang Raja. Apa yang Tuan Putri lakukan? Dan di mana Gerhana Ciamat berada? Sudahlah Pak Ija, jangan kau tanyakan sekarang. Besok semuanya akan terang bagi berseluruh matahari. Sekarang lekaslah kau pergi dan janganlah sangsi. Baiklah Tuan Putri. Pak Ija, Ya Tuan Putri. tapi ingat kepada siasat. Yang pertama, Datuk Hakim dulu yang kita jerat pertama-tama masuk perangkap. Tenang saja Tuan Putri. Serahkan semuanya pada hamba. Bukankah Pak Ejani terkenal bijak besar? Apalagi perkara nipu. Sudah belajar bukti kubur. Bagus, pergilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggi-tinggi si matahari, tebal masih tertambat. Sekian lama hamba mencari, baru sekali saya mendapat. Bidadari mana gerangan keluar, maka cantik puan seindah bulan. Ih, disangka kain tenunan Kelantan, rupanya diketat dari Malaka. Disangka hakim, polos perasaan, rupanya merangkap jadi pejangga. Bukan kain sembarang kain, kain tenunan putri mahkota. Bukan hakim sembarang hakim, hakim juara bener mata. Mari silakan dulu tuan, mari silakan dulu.
Emang. Pelan-pelan aku. Rumah hamba kedatangan Nurani. Tidak diduga, tidak disangka. Apakah yang Datuk harapkan? Nah, kalau tidak ada belanja, takkan terkuat secara rendah. Nah, kalau bukan karena Adinda nih, jarang bertanggung jawab tanah. Oh, betapa adil urusan Datuk. Bila bukan usul selidik, tidaklah takut kena kutuk. Memutus perkara tanpa penyidik. Bijak manis Tuan bertutur membuat hati menjadi hancur. Tapi si ibu, ini kan bukan di mahkamah. Mari Puan duduk sebelah. Tapi Datuk, hamba ini seorang insan yang lemah, takut sama membuat salah. Hamba tanya nih kepada Datuk, datang kemari, adakah patut sedang suami tidak di rumah? Benarkah itu menurut mahkamah? Ibarat kata, hilang dadi di dalam dadi, dadi bercampur minyak lada. Nah, hilang malu karena kasih, rindu hati menjadi gila susu. Oh, Datuk ini bisa aja deh. Apa Datuk? Orang bermain tanpa pulang, apa upaya kulit duku? Bermain dengan istri orang, hai nyawa bisa bergantung di ujung kuku. Siti Bongso. Bukankah abang hakim nomor 1 yang memutus semua perkara raja? Nah, mengapa nyawa di ujung kuku kalau hukum ada di tanganku? Sudahlah Siti Bongso, sudahlah. Jangan lagi membimbang dan ragu. Mari saya, mari kita bertunggu. Tapi ya Datuk, berdasarkan yang hamba pahamkan, hukum adalah dilembagakan berdasarkan syarat dan perintah Tuhan, bukan ada di tangan Tuhan. Sudahlah Siti Bongso. Jangan lagi kita berbantah. Nah, hati abang sudah gelisah. Memandang pasang tipu Siti Bongso nenek Nun. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah atau subhanallah ya. Bukan di kepala sudah bertambah Siti Bongso. Nah, ibarat kata lagi nih Siti Bongso. Kelap-kelip aku di dusun. Ikan geli gajah. Nah, bukan mati karena racun. Mati karena si ekor mata. Betapa adil ini putusan Datuk, pandai sangatlah berpantun, salah tempat menjadi hakim. Kalau orang lain di atas panggung, sambutan penonton hamba jamin. Nah, Siti Bongso, Singapura gelanggar kodak. Anak berkubu, buah pisang. Hamba nih, orang tua macam hamba nih, berpilih budi Siti Bongso. Bagai bunga, berbagai bintang Siti Bongso. Asal kau tahu itu. Maksud Datuk hakim? Amboy, jangan bilang kepada abang. Memang, jenggot abang sudah berubah. Tapi cinta kepada Tuhan masihlah bergairah Siti Bongso. Nah, pasangan kita nih, cukuplah sepada. Lantas bagaimana dengan Ci Aman? Bukankah tak mungkin dua nama ada di satu sampan? Sudah, Siti Bongso. Jangan kau ingat-ingat lagi perkara itu. Cerita Ci Aman sudahlah tamat. Karena lehernya akan keras. Musang berjanggut takkan mungkin didapatnya. Tapi tenang Siti Bongso. Ibarat kata, kumbang tak seekor, bunga tak setangkai. Bilang si Aman, inilah pahlawan penjagai. Iya, Datuk. Orang mengayuh di lubuk batu. Dapat seekor ikan gelama. Hilang satu memanglah
abah itu tahu bila permulaan jadi asik berendam di air mata. Tapi nanti kalau sudah habis masa eda, barulah di situ cinta dan dibuang. Nah, di sanalah abah akan menanti si bungsu, karena di sanalah cinta kita berdua akan bersatu. Tuan Putri, kemari ya. Ada orang di luar sana. Ada orang? Siapa di luar? Laksamana. Semana. Laksamana? Astagfirullah. Sini bungsu. Benar apa si bungsu? Hei Datu, Datu pahlawan pedagang. Apa pasang Datu pasang perangai? Ayo makan meletak lutut. Ih, pilih lagi saya Datu. Sini bungsu. Jangan bercanda. Belum tahu kok kalau sudah jadi cabang bersamaan. Nah, dibelalai mata nih, tertinggal pahala rumah. Ditanyakan macam nih, terbelalak yang tengah. Nah, pasti jangan ada hamba si bungsu. Dan hilang jabatan hamba si bungsu. Ay, mak. Hei Datu, Datu ini sebagai kadi. Mengapa anak mereka seperti bayi? Ini si bungsu. Ini semua celaka. Bisa hilang jabatan abah nih si bungsu. Kalau kedatangan kemari, ketahui olehnya. Nah, sekarang hamba mohon si bungsu. Sembunyikan hamba, dimanapun itu hamba. Sembunyikan hamba si bungsu. Hamba mohon, sini bungsu. Sini bungsu, sembunyikan hamba. Tenang Datu, tenang. Tempat persembunyian telah tersedia. Peti besar di dekat kita. Tapi maafkan hamba Datu, bila Tuhan akan sirna sebab mengurus tempat wanita. Sudah menjadi si bungsu. Kalau sudah jadi seorang sembunyi, apapun boleh terjadi. Nah, di mana hamba harus bersembunyi si bungsu? Sini Di mana? Datu, sini Datu. Apa lagunya? Seraya tercapai maksud di hatinya sudah direntang di kaji panjang. Datu hadirlah menjadi utang. Datu kejambut yang sudah ubanan, yang memenuhi selera kesultanan. Hei Datu, jangan bersuara lagi. Hei Datu, Laksamana akan segera masuk. Aija, Putri, suruh Datu Laksamana masuk. Saya sudah siap untuk berlakon. Siap Tuan Putri. Apa nggak jadi? Pacarku yang pertama namanya Jamila. Anaknya cantik, tapi selalu buat ulah. Pacarku yang kedua namanya Syahrini. Bapaknya galak, cintaku tak direstui. Melepaslah semua. Apa nak burung pipit terbang ke bukit, tempat orang menanam pala. Pipit tersenyum tinggi angin. Bagaimana saya tidak gila? Datu ini bisa
bisa aja deh. Gigi jangan sakit kaki di dalam tunggul besar di dalam buah. Sakit hati memandang sanggul besar berisi bunga. Rumah ini kecil, pintunya ke laut, tempat orang gesek biola, tubuh ramping, bagai di laut, membuat hati semakin gila. Jangan berperang ke Raja Burma, pengurus sampai ke Telungkaran. Jangan sembarang datuk bermain bunga. Bunga nih sudah disari kumbang. Suara bagai bulu perindu, bergetar hati, bergetar kalbu. Nampaknya Datuk tidak pandai merayu ya. Caranya kasar macam lundu. Karena aku bukan penyair di bungsu. Ku hafal pantun siang dan malam. Rasa anak botak rambut di kepala. Karena hati sudah tergila. Kalau padi gabak itu jangan diurut. Tapi patutlah Datuk, kelihatannya Datuk seperti perisau edan. Mengapa tak tidur bermalam-malam? Karena bila itu kepada Tuhan. Ku hafal pantun siang dan malam. Rasa anak botak rambut di kepala. Ngeri ya Datuk. Iya. Tapi Datuk, padi gabak itu jangan diurut. Kalau diurut, pecah batangnya. Hati muda janganlah diturut. Kalaulah diturut, susah datangnya. Kata orang, kalau tidak diturut, bisa jadi penyakit. Memang ya Datuk, dunia ini sudah tua. Hukum dan adat banyak sekali dilanggar. Tapi tidakkah orang berkata, burung ini sudah dalam sangkar. Hai kau burung dalam sangkar. Nasibku malang benar. Rasa orang pun ambil tahu. Ada kalanya di hatiku. Wahai kau burung dalam sangkar. Nasibku malang benar. Rasa orang pun ambil tahu. Ada kalanya di hatiku. Batin menangis hati mata. Riwayat tertulis berunjangan. Tetesan air mata. Maksudmu, pasti Ci Amat Raja Rugin yang disuruh mencari Sang Janggut. Dia tak usah lagi kau kenal si bungsu. Ini gantinya Laksmana si Raja Jambang. Tidak kau lihat betapa garangnya apa. Walaupun badanku krempek, tapi kulit dalamnya uratku besi, perisaiku panjang, dan ada lagi yang lebih panjang si bungsu. Dia bukan bahas di sini. Dan yang paling penting, akulah penguasa seluruh pertahanan. Perintahku ke kanan, semua ke kanan. Perintahku ke kiri, sudah pasti mereka ke kiri. Tidak ada satu orang pun yang berani membangkang si bungsu. Tidak aku bangga bersuamikan abang. Hai, cuaklah hamba bersuamikan abang. Nanti terlambat masak sedikit, istri pula lah yang ditendang. Ada kegemaran di hati menyentuh kulit adikku sayang. Orang pula abang menyepak atau menendang. Engkau kutating seminyak penuh. Siapa yang mengganggu akan kubunuh. Terang bulan, terang dikali, buaya timbul disangka mati. Siapa yang mau percaya mulut lelaki? Lainlah di bibir, lain pula di hati. Orang dulu buka pintu. Ambil pisau potong nanas. Sebab Tuhan cakap begitu. Hati yang sejuk menjadi panas. Jangan kau berbantah. Jiwa di dalam sudah bergelora. Kalau padi katakan padi. Jangan saya tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi. Jangan saya
Kalau tak dapat rasa di hati, kalau tak dapat rasa di hati, biarlah hamba bujang sampai mati. Sambut asmara beta, hamba berjanji akan berbuang semua istri yang ada. Rendah dan memandang wanita ya. Hanya menginginkan nafsu di dada. Siapa yang menaruh cinta kalau begitu penilaian Anda? Jangan kau sepele. Sekali tulis minyak senyolong di misaiku ini, semua perempuan akan hoyong. Hai Datu, benarlah agaknya perempuan akan hoyong, tapi bukan di mabuk selasih, melainkan bau yang mahal. Sebab lihat mah, ucapan Tuhan, hai tak pernah bersih. Hai Datu. Cinta busuk, jangan kau buat ulah. Awas jangan bikin beta marah, beta bikin kau mati. Garis satu beta kiri, datu. Awas jangan bikin beta marah, beta bikin kau mati. Garis satu beta kiri, datu. Jangan kau buat ulah. Sifatku ini lekas naik darah. Akibatnya parah. Sekarang kau jawab apa kataku? Jadi milikku. Hai Datu, jangan berkayu. Aku tidak mau dirayu, Siti Bungsu. Bagaimana hamba bisa dirayu kalau Datu berjumpa macam dulu? Ini siapa yang mau? Siti Bungsu, aku sudah marah. Kau lihat mataku sudah merah. Alhamdulillah. Aku bersyukur. Maka sudah kusyukur Kau masih mau kencang. dan kau hampir saja masuk kubur. Siti Bungsu neng-nengkan. Aisyah. Apa? Tuan Putri, Datu bendahara datang kemari. Memang hamba sudah berjanji. Hei Datu, laksamana. Kalau sampai Datu tidak jadi hamba, Datu bendahara lain akan menyeret Datu ke kayu salib. Mau? Jangan Siti Bungsu. 10 jari hamba susun. Minta ampun. Di mana hamba dah turun? Kemana turun? Rumah ini sudah dikepung. Sekarang Datu ke Sabar Tawar. Aita hilang turun. Jangan Siti Bungsu. Apa yang hamba katakan kalau si penggagap itu datang? Matilah hamba. Sembunyikan hamba Siti Bungsu, sembunyikan hamba. Baiklah Datu. Bukannya Datu berbadan kekar, Kerempeng tadi bilang Siti Bungsu. tapi kan uratnya bersih. Ya juga ternyata. Tetap aja Allah tak mengapa. Tapi bila bergerak terancam nyawa. Maksud Tuhan apa? Datu berbuat seperti patung. Patung! Ya, paha dua pating di tangan. Sekali-sekali bergerak. Oh, jangan. Hamba ini
sebelum direncanakan. Bertiga. Hati aku, hati celaku. Sebelum dipandang, ayo, kasihlah dulu. Hei Datuk Bendahara, Iya, Datuk kedua sesudah sang raja. iya. Mengapa gugus tuh gerangan Sunda sehingga tersekat tidak bicara? Oh, yang bukunya aku ya. Iya. Alamak, sebetulnya begini. Anak-anak dusun dari India naik perahu membawa kurma. Sebetulnya seribu pantun sudah tersedia, tapi alamak, di depan tuan hilang semua. Oh, apa wajah hamba ini seperti hantu? Ketika dekat hamba, lidah Datuk keluh. Tidak. Alamak. Memutih ombak di pulau. Pagi dan petang tidak tersedia. Memutih bunga di rantau, tapi ternyata cuma setangkai saja yang menggila. Datuk, Iya. berlayar masuk malah pedang, mata tiang timpa, kemudian Alamak, kasihannya. sekuntum bunga rupanya indah, Oh, iya? banyak lelaki asik saja birahi. Masa? Iya. Tapi Datuk Bendahara, Iya. bolehkah hamba sedikit bertanya? Apa? Sedikit bertanya? Bertanya kalau sedikit bertanya. Alah, jangankan sedikit, banyak saja boleh. Silakan kalau bertanya. Bukankah satu dosa mengganggu sebuah rumah tangga? Apa? Dosa? Iya, dosa. Ini ada pantunnya lagi. Terintip di tepi kota, naik sampan pakai pengaik. Imam Khotib saja lagi berdosa. Konon pula kita yang jahil lah. Mengapa Datuk tertegun? Kenapa? Tersirat darah Peter menyaksikan Arjo. Tampangnya seperti Datuk Laksamana. Kerja indah seorang pemanat. Oh iya. Namanya hamba tidak ingat. Ilhamnya memang seperti Datuk Laksamana yang termasyhur di seluruh kampung. Apa? Yang paling masuk? Iya. Salah itu Siti Bungsu. Bukan Datuk Laksamana yang paling masuk. Jadi, Tapi ini Peter, Datuk Bendahara yang paling kesok. Emas perak beta 100 kokon. Siapapun yang bakal menjadi bini Peter. Siapapun yang bakal menjadi bini Peter, ya. Hidupnya pasti akan makmur. anak angsa mati lemas air terdengar. Hutang budi kakak mas, lalu hari ketiga tergoncang. Orang malas jangan bersorak. Ikan mujair di dalam belanga. Sekeras-kerasnya gerak. Kalau kena air, pasti lembut juga. Dengar ya Datuk, Iya. ini sorak bukan sembarang sorak. Sorak satu bisa menjulang tinggi.
Bungsu nih, jinak-jinak merpati. Didekati jinak, tetapi kau sudah makin dekat. Ayo, Pak, terus lari. Mengapa hamba ini tak lari? Kalau yang datang badak tak begini. Jangan sembarang cakap. Hah? Mengatakan beta badak terendam. Meskipun badan beta tidaklah terlalu tegak, tetapi emas berlian beta satu tempayan. Emas berlian satu tempayan. Iya, itu baru tempatnya, belum lagi isi-isinya. Oh. Emas berlian satu tempayan. Iya. Itu pulau yang dapat andalkan. Iya. Lihat tuh, muka danku saja bagaikan tempayan. Tidak orang pula dan keparukan. Siti Bungsu nenek nun, jangan bertingkah. Mengatakan beta seperti apa tadi? Badak terendam. Badak terendam, kemudian muka tampan tadi kan? Tempayan. Tampan. Tempayan. Tempayan ya, bukan tampan. Siti Bungsu. Kau kata pula seperti muka tempayan. Kalau tidak besar cinta kepadamu, sudahlah. Tentunya besar cinta kepada kau. Karena itu, aku harus bersabar. Sabar. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan. Robohkan setan yang berdiri. Hei Datuk, sebelum datang beribu sabar, setelah disunting datang bersumbar. Memangnya begitu siasat lelaki, tahan berhabis ketika berlagi. Tidak semua laki-laki seperti itu. Contohnya aku. Kalau kau tak percaya, aku bersumpah bukan di diri saja. Datuk, bersumpah dengan lidah tak bertulang. Lidah tidak bertulang. Ya, cinta mengiriskanku. Aku yang pergi membawa diri. Cinta di hati terkubur lagi. Itu masih terlalu gampang, Datuk. Merdu juga suaranya ya. Kalau kau tak percaya Siti Bungsu, masih tak percaya juga. Coba ambillah keris Dan ambil keris dan belah. Masuk nih. Ada saja. Tak percaya juga. Tidaklah. Ambillah keris, belah dada beta. Baik. Sebentar ya, Datuk. Iya. Tapi, Nah, iya. kau ada Chris. Mana? Ini. Mana pula? Ini Datuk. Mana? Itu lihat Pak ke bawah. Iya. Sini. Biar saya belah dada Datuk. Jangan bilang pakai keris yang ini. Ini Pak Datuk. Janganlah ini. Saya mau percaya. Berbahaya ini. Apa macam? Sudah hamba juga. Datuk tuh lidah bercabang. Hati kutu bila ditendang. Bukan begitu Siti Bungsu. Putri,
sang raja, kenapa cepat kali kau datangnya? Belum lagi apa sang raja, gawat ini. Berbahaya sang raja ini. Hamba menanti kita, Tuan Putri. Kembangkan payung pusaka untuk menyongsong sang raja. Apa bilang tadi? Kembangkan apa? Payung pusaka. Tunggu dulu. Kenapa? Ada yang salah, Datuk. Mau ditaruh di mana? Mau disembunyikan kemana mukaku kalau ditemukan? Sang raja aku berada di rumah yang jelek ini. Coba. Datuk, menyembunyikan muka tidaklah susah. Tidak sesukar menyembunyikan tingkah. Datuk itu sudah buat tulang. Datuk tidak bercabang, mati kutu bila ditendang. Maris, sudahlah Siti Bungsu, sudah. Damai, please, damai. Yang sudahlah sekarang. Tolong aku, sembunyikan aku di rumah ini. Baiklah, Datuk. Iya, cepat. Datuk bersembunyi saja. Nah, di bawah geta. Di sini saja ya, aman. Jangan, nggak aman situ, Datuk. Di bawah geta. Di sini. Iya, Datuk. Alamak, kalau digigitnya mau pulang, kemana kau? Cepat, Datuk. Sang raja sudah mulai terlihat. Alamak, iyalah kalau gitu. Ini, Datuk. Nah. Mana? Cepat, Datuk. Sang raja sudah mulai terlihat. Bilang aku ada di sini ya. Iya. Masuk ke dalam. Jangan bergerak ya, Datuk. Pak Ija, Ya, Tuan Putri. suruh sang raja masuk. Baik, Tuan Putri. Bunga sekuntum jangan dipetik. Assalamualaikum, Kande. Aku tadi ke bawah dulu aku beli bukit tuanku. Bungsu, Iya tuan. mana kau si bungsu? Kenapa rumah kau gelap? Mana si bungsu? Tuan, sebab gelap pak. Tuan pakai kacamata warna hitam tuh. Angkat muka Tuan Intan itu supaya puas matani memandang. Primo manis condong pepaya. Ah. Boleh buat sampai yang kain. Senyum manis kepada saya. Hati kasih pada yang lain tuan. Siti Bungsu. Berjuta bintang di langit, saat yang bercahaya, berjuta wanita yang cantik, kaulah yang aku cinta. Kepada yang Pernah kali Maaf tuan, hamba takut melanggar tuan. Sebab tuan sudah merendah. Siti Bungsu. Kalau Puan pergi ke benda, jangan petik buah dia. Puan ni laksana bulan yang terang, cahaya liput setetan dia. Makasih tuan. Ya Allah, Siti Bungsu. Siti Bungsu. Iya tuan.
betul ya jam-jam kau ni. Ayo Allah, ayo. Pandanganku yang salah atau patungku dirasa setan. Penglihatan itu Siti Bungsu melunga marah, tapi patungku seperti edan bergoyang dia Siti Bungsu. Ya Allah, yang ajaib lah patung kau tu. Oh, tuanku itu salah lihat. Salah lihat? Kalau patung itu bergerak, itu tandanya tuanku membawa semangat. Ya Allah. Aku seperti bermimpi Papua dan anak. Sampai Siti Bungsu. Iya, Tuan. Ya Allah, merah kali lagi itu kau tu. Ya Allah. Ya Allah. Siti Bungsu, kau tengok ya kau tu. Jangan terpedas, terpedas. Aman contohku, tetap terbayang. Angin tidak, hujan pun tidak. Kenapa kau tu bergoyang-goyang? Ajaib mak kau ni. Kenapa? Siapa itu Siti Bungsu? Tuanku ini ternyata tajam mata ya. Tahu semua gerak sepintas. Kalau kita bergoyang tak mengapa, Tuan. Itu tandanya tuanku membawa emas. Ya Allah Siti Bungsu. Kunci pura kita serahkan. Boleh kau ambil emas dari kita. Siti Bungsu, Iya, Tuan. berlayar kapal tertimbang arus, patah kemudi sepanjang pantai. Siti Bungsu ni, ya Allah, mutiara hati. Allah membeli, menang makan. Pisau emas bawa berlayar. Masa sebiji di dalam peti. Utang emas boleh dibayar. Utangmu hilang nanti bawa mati, Tuan. Ya Allah Siti Bungsu, tidak kupandang emas sekati, sahaya utama giliran budi. Siti Bungsu ni mutiara hati. Itulah sebab beta kemari. Bagaimana Siti Bungsu? Oh, dengan mengatur siasat, menyuruh suami hamba pergi untuk memasang jerat. Oh iya, Sang berjanggut yang sakit. Benar begitu, Tuan? Begitu ya Siti Bungsu. Bagus aku. Jadi, pendek kata Tuan tak melakukan apa? Siti Bungsu, tunggu dulu Siti Bungsu. Cik Ahmad tu mencari yakin akal sia-sia Siti Bungsu. Musang berjanggut tu cumalah cerita dari mulut nenek kepayang. Cik Ahmad mencari tak usah payah. Siti Bungsu, ini semua kubuat sebagai umpan. Tapi Siti Bungsu tentulah gembira. Hilang si Ahmad, dapat rasa raja. Benar kan? Jadi, Tuan ini tak melakukan apa? Begitulah kira-kira. Tapi baiklah, Tuan. Hamba mengajukan syarat. apa itu? Ya, rasanya tidak terlalu berat. Siti Bungsu, emas perakku 7 pahala, sawah haraku 7 jodan. Pastilah cukup sebagai mas kawin. Kalau Siti Bungsu tidak main-main. Permintaan hamba tidak berat, Tuan.
apa? Hamba belum siap cakap, Tuan. Silakan cakap kau Tulantun. Hamba minta tuanku menjadi kuda. Jadi kuda. Iya, Tuan. Bagaimana jadi kuda itu? Senyum tuanku